Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan Crypto Family. Hari ini tanggal 9 Juni 2021. Kita coba akan bahas berita di cryptocurrency. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman trader semua. Oke, thank you. Oke guys, ini langsung aja kita ke CoinDesk. Ada satu berita yang mau saya angkat, yakni tentang negara Paraguay ya, yang sudah memberikan sinyal bahwa Paraguay akan mengadopsi cryptocurrency sebagai salah satu dalam sistem keuangan mereka yang sah ya gitu ya. Karena sebelumnya juga El Salvador juga memberikan sinyal yang cukup mengejutkan bahwa negara El Salvador dengan presidennya memberikan sinyal bahwa El Salvador ke depan akan ya segera dirancang lah ya beberapa regulasi-regulasi yang bisa dipakai untuk mengesahkan cryptocurrency dalam sistem keuangan mereka atau proyek-proyek mereka, proyek-proyek pemerintahan ataupun swasta. Nah, sekarang Paraguay memberikan sinyal yang sama. Oke, langsung aja nih kita ke CoinDesk teman-teman. Judulnya Paraguay may be next to seek crypto businesses with July bill. Ya, jadi Paraguay ke depan akan melihat atau memberikan sinyal bahwa bisnis cryptocurrency akan digodok, terutama undang-undangnya di bulan Juli ya, di bulan Juli. Ini dirilis tanggal 9 juga bulan Juni oleh Nichols Day ya. Next month, Paraguay Congressman Carlos Ragela plans to present a bill attract international mining companies and the other crypto business. Jadi bulan depan Carlos Ragela itu sebagai anggota Kongres di Paraguay, mungkin kayak DPR gitu ya di Paraguay, merencanakan untuk mempresentasikan ya atau menjelaskan rancangan undang-undang ya untuk menarik perusahaan-perusahaan mining yang internasional ataupun lainnya di bisnis cryptocurrency. The project allows cryptocurrency companies, whether in mining or another segments, such as exchange, to finance their Paraguayan operation with the cryptocurrency, remit the dividends abroad, and capitalize their cryptocurrency profit in local bank. Ragela Top CoinDesk. Nah, jadi mempersilakan proyek-proyek perusahaan-perusahaan yang di bidang cryptocurrency seperti mining ya, perusahaan mining ataupun di segmen-segmen lain juga diperbolehkan seperti exchanges, yaitu pasar yang bergerak dalam bidang perdagangan jual beli cryptocurrency. Kemudian to finance their Paraguayan operation, jadi untuk membuat sistem keuangan mengoperasikan keuangan mereka di cryptocurrency, dan juga pembagian dividen untuk keluar ya di luar negeri. Kemudian capitalize their cryptocurrency profit in local bank, jadi mengenai kapitalisasi profit mereka di local bank yang di Paraguay. Itu pembicaraan Ragela di CoinDesk ya. Ragela, 36-year-old entrepreneur, discovered Bitcoin in 2017 and began trading in 2019, years after taking a deputy seat for independent Hegemus Party, he said. Jadi Ragela yang berumur 30 tahun, dia pengusaha yang berumur 36 tahun ini mengenal Bitcoin itu 2017 dan mulai trading 2018 ya. Kemudian setahun kemudian dia menduduki sebagai deputi ya, mungkin di Kongres itu ya, dari partai yang independen yaitu Hagamos. On Monday, following the announcement that El Salvador will introduce a bill to allow Bitcoin
to be treated as legal tender. Razzella tweets a photo of himself with laser eyes and sentence about the project. Pada hari Senin, berdasarkan pengumuman yang diumumkan oleh El Salvador mengenai rancangan undang-undang di Bitcoin ya, untuk mengesahkan perdagangan Bitcoin, Razzella juga melakukan tweet ya. Di tweetnya menggunakan foto yang matanya dikasih laser ya. Kemudian ada beberapa kalimat yang diucapkan tentang suatu project itu di Paraguay. Nah, ini fotonya guys. Ini lucu-lucuan juga ya. The announcement prompted me not to be afraid and to think that this can be real in my country, he said. Jadi mengumumkan juga mendorong untuk tidak takut ya, dan berpikir untuk segera merealisasikan di negara dia gitu katanya. Nah, apa yang bisa kita ambil ya dari informasi ini ya? Pertama, bahwa cryptocurrency yang didukung teknologinya blockchain ya, itu pelan-pelan, perlahan-lahan beberapa negara sudah membuka diri ya. Di El Salvador, di Paraguay ya, sudah membuka diri bahwa ya, ini membawa perubahan yang cukup signifikan buat mereka. Jadi tidak tergantung pada dolar Amerika ya. Nah, sebenarnya Amerika sendiri itu tidak melarang, cuman tidak memberikan kepastian akan regulasi di cryptocurrency gitu. Oke, ini teman-teman, kemudian apa lagi ya? Mungkin ada yang dibahas mungkin mengenai ini nih. According to Razzella, one of the most attractive condition for mining companies is the cost of electricity in Paraguay, which around 0.05 per kilowatt hours and is the lowest in the region. Almost 100% of production come from hydroelectric source. Nah, berdasarkan penjelasan dari Razzella, salah satu yang cukup menarik, kondisi cukup menarik dari perusahaan-perusahaan pertambangan mining di cryptocurrency adalah biaya dari listrik ya di Paraguay, di mana biayanya itu 0,05 per kilowatt, 0,05 dollars ya per kilowatt, atau 5 sen ya per kilowatt hour. Ini lebih rendah dari lokasi sekitar ya, negara-negara lain sekitar Paraguay gitu. Nah, ini kata kuncinya ini 100% diproduksi dari hidroelektrik. Jadi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air ya, hidrolik ya, sumbernya dari tenaga air. It is a renewable energy, no polluting, with the extremely important for the mining companies, he said. Nah, ini energi yang terbarukan, nggak ada polusi ya kan. Nah, yang memberikan hal yang sangat penting buat perusahaan-perusahaan mining di bidang cryptocurrency. Selama ini yang menjadi hal yang concern bagi mereka-mereka yang negara-negara yang melihat ini cryptocurrency membuat polusi ya, khususnya untuk para perusahaan penambang ya, karena membutuhkan energi listrik yang cukup besar. Nah, terjawab nih di Paraguay ya. Di Paraguay terjawab bahwa ini ada energi yang terbarukan, kemudian cukup murah tanpa polusi. Jadi ini hal yang menarik buat kita
terutama para trader maupun investor di cryptocurrency, ya kan. Ini kabar yang membuat sentimen cukup positif bahwa dunia blockchain itu tidak berakhir, bahkan malah perlahan-lahan mulai menjadi satu kesadaran komunal ya. Jadi negara-negara yang sudah membuka diri untuk melihat hal yang jauh ke depan gitu. Jadi informasi yang bisa kita simpulkan salah satunya bahwa negara-negara di Amerika Latin khususnya nih saya lihat ya, mereka membuka diri untuk menerima cryptocurrency sebagai perubahan gitu. Yang kedua, informasi yang berkembang mengenai penggunaan listrik, ya kan, perlahan-lahan sudah mulai terjawab, ya kan. Ini dimulai salah satunya di negara Paraguay, ya kan, energi yang berbasis energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit tenaga air. Itu menjadi hal positif bagi perusahaan-perusahaan mining ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, buat kita agar kita tidak menjadi skeptis atas bisnis ini, ya kan, dan membuat kita menjadi semakin terbuka untuk menerima informasi-informasi yang positif. Kalaupun ada sentimen negatif itu hal biasa ya kan, karena nggak mungkin selalu positif, karena blockchain itu kan masih mengalami pertumbuhan ya. Pertumbuhan dalam arti kata selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi ada hal-hal negatif tuh, sentimen negatif tuh biasa. Sentimen negatif tercermin dalam bentuk mekanisme pasar ya kan, perdagangan di cryptocurrency yang di exchange yang ada di dunia ya kan, itu menunjukkan ada perubahan harga naik turun jual beli. Itu hal biasa. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua. Saya harapkan teman-teman tetap fokus pada trading plan-nya, tetap fokus pada rencana investasinya. Harapannya berujung pada profit dan pertumbuhan portofolio teman-teman semua. Salam profit dari Crypto Family. Thank you.